Di dunia yang penuh dengan barang, semakin banyak orang yang ingin hidup lebih sederhana. Makin banyak yang menemukan keindahan rumah minimalis ala Jepang. Rumah-rumah ini bukan cuma tren desain loh, ini tentang cara hidup yang fokus pada apa yang penting dan ketenangan. Bayangkan rumah yang bebas dari barang-barang tak berguna, di mana setiap benda punya makna. Inilah inti dari rumah minimalis Jepang, tempat yang tenang dan damai. Kesederhanaan ini bikin kita lebih menghargai keindahan dan dunia sekitar. Dengan mengurangi barang, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Minimalisme Jepang berasal dari filosofi dan estetika kuno. Bukan cuma sekadar beres-beres rumah, tapi juga tentang menghargai barang-barang kita dan pengaruhnya pada hidup kita. Salah satu prinsipnya adalah artinya memilah. Kita diajak untuk memisahkan barang yang penting dan tidak penting. Lalu ada artinya merapikan. Ini penting untuk menata barang dan memberi tempat untuk setiap barang. Itu tentang kebersihan. Rumah yang bersih dan rapi bikin hati tenang. Mengajarkan kita untuk menjaga kebiasaan baik dan tetap rapi. Terakhir, artinya mempertahankan. Minimalisme itu perjalanan, bukan tujuan akhir. Butuh usaha terus-menerus dan komitmen untuk hidup sederhana. Minimalisme Jepang sudah mendunia. Di dunia yang serba sibuk dan berlebihan, gaya hidup minimalis ini jadi pilihan yang menyegarkan. Orang-orang tertarik dengan ketenangan yang ditawarkan minimalisme Jepang. Mereka mencari tempat beristirahat dari tuntutan hidup modern. Desain minimalis, dengan garis-garis bersih, bahan alami dan rasa lapang, menarik bagi mereka yang ingin bebas dari barang yang berantakan. Fokus pada hidup yang sederhana dan bermakna juga jadi daya tarik tersendiri. Minimalisme Jepang menawarkan cara untuk menyederhanakan bukan hanya rumah kita, tetapi juga hidup kita, agar kita bisa fokus pada yang benar-benar penting. Mengubah rumahmu jadi rumah minimalis Jepang, nggak perlu renovasi besar-besaran kok. Mulailah dengan merapikan satu ruangan. Simpan hanya barang yang bikin kamu senang dan berguna. Gunakan bahan alami seperti kayu, bambu, dan kertas. Bahan-bahan ini memberi kesan hangat dan tenang. Pilih warna-warna netral seperti putih, krem, dan abu-abu. Pilih furnitur yang simple. Ingat, membuat rumah minimalis Jepang itu proses. Nikmati proses menyederhanakan dan mempercantik rumahmu. Bagian 5. Merangkul alam, menyatukan alam dengan rumah. Alam itu penting banget dalam budaya Jepang, dan ini tercermin dalam rumah minimalis mereka. Jendela besar dan ruangan terbuka bikin cahaya alami masuk, seolah menyatukan ruang dalam dan luar. Tanaman hias, seperti bonsai dan bambu, jadi hiasan hidup yang bikin rumah makin cantik dan tenang. Bahan alami seperti batu dan kayu juga dipakai, bikin rumah makin menyatu dengan alam. Bagian 6. Seni ruang kosong dan keindahan kekosongan. Dalam estetika Jepang, artinya ruang kosong. Itulah kekosongan di sekitar benda, yang memberi ruang agar benda-benda itu bisa dilihat dan dihargai. Bukan cuma kekosongan biasa, ini bagian penting dari desain, sama pentingnya dengan bendanya sendiri. Di rumah minimalis Jepang, diwujudkan dengan ruangan terbuka, furnitur minimalis, dan sedikit barang. Ruang kosong ini bikin mata kita istirahat, dan bikin rumah terasa lebih tenang. Mengajarkan kita untuk menghargai keindahan kesederhanaan. Bagian 7. Merapikan sebagai gaya hidup, menemukan kebahagiaan dalam keteraturan. Merapikan bukan cuma pekerjaan rumah dalam minimalisme Jepang, tapi bagian dari gaya hidup. Setiap barang punya tempatnya sendiri, jadi mudah dicari dan disimpan, dan rumah jadi nggak berantakan. Metode KonMari, yang saya kembangkan, mengajarkan kita untuk menyimpan barang yang bikin kita senang, dan menatanya dengan rapi. Kita jadi lebih menghargai barang-barang kita. Ketika sesuatu rapi, pikiran kita juga jadi tenang. Rapikan jadi bentuk perawatan diri. Bagian 8. Hidup dengan tujuan, hidup sederhana dengan minimalisme. Minimalisme Jepang bukan cuma soal fisik, ini filosofi hidup. Dengan menyederhanakan sekeliling kita, hidup kita jadi lebih fokus. Kita bisa fokus pada hal yang penting, hubungan, minat, dan pengembangan diri. Kita jadi lebih bijak dalam berbelanja, memilih kualitas daripada kuantitas. Kita belajar menghargai pengalaman daripada barang, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Bagian 9. Kekuatan kesederhanaan.
menemukan kebebasan dalam kesederhanaan. Menerapkan prinsip rumah minimalis ala Jepang bisa mengubah hidup kita. Dengan mengurangi barang dan menyederhanakan hidup, kita bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Gaya hidup minimalis memberi kita kebebasan, bebas dari beban barang, bebas dari keinginan berbelanja, dan bebas dari keinginan untuk selalu punya lebih banyak. Kita belajar menghargai keindahan kesederhanaan dan mensyukuri apa yang ada. Kita memprioritaskan pengalaman, hubungan, dan pengembangan diri daripada barang. Saat kita melepaskan hal yang tidak perlu, kita membuka diri terhadap banyak kemungkinan. Kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari pengalaman dan hubungan kita.